Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan manusia. Latar belakang perkembangan pada manusia adalah bidang penelitian yang mendalam dan menarik yang telah mendapatkan perhatian sejak lama dan dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan. Perkembangan manusia mencakup perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang terjadi sepanjang kehidupan individu. Pengertian perkembangan manusia. Pengertian perkembangan manusia merujuk pada proses perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang terjadi pada individu sepanjang kehidupan mereka, mulai dari sejak lahir hingga usia tua. Perkembangan manusia melibatkan pertumbuhan, perubahan, dan pembelajaran dalam berbagai aspek kehidupan individu. Ini mencakup berbagai tahap perkembangan seperti masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. 1. Pengaruh lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial tempat individu tinggal memiliki dampak signifikan pada perkembangannya. Faktor-faktor seperti cuaca, geografi, dan infrastruktur dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan individu. Misalnya, seseorang yang tinggal di daerah dengan polusi udara tinggi mungkinlah lebih rentan terhadap masalah kesehatan pernafasan. 2. Pengaruh keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang memengaruhi perkembangan individu. Orang tua, saudara, anggota keluarga lainnya berkembang dalam bentuk identitas, nilai-nilai, dan pola pikir individu. Hubungan dengan orang tua dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial seseorang. Misalnya, pola asuh yang mendukung dan penuh kasih dapat menghasilkan individu dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sementara pola asuh yang otoriter dapat menghasilkan individu yang lebih evasif. 3. Faktor eksternal lainnya. Selain lingkungan dan keluarga, faktor eksternal lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, teman sebaya, dan pengalaman hidup juga memiliki dampak besar pada perkembangan individu. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam masyarakat. Perkembangan kognisi. Istilah kognitif berasal dari kata kognition yang berarti mengetahui. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognisi diartikan dengan 4 pengertian, yaitu kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran dan perasaan dan usaha mengenai suatu pengetahuan melalui pengalaman sendiri dan hasil pemelolaan pengetahuan. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik, maka dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Adapun proses kognisi meliputi berbagai aspek seperti persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Sehubungan dengan hal ini, Piaget berpendapat bahwa pentingnya guru mengembangkan kognitif pada anak adalah yang pertama, agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. 2. Agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialaminya. 3. Agar anak mampu melatih mengembangkan pemikiran dalam rangka menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 4. Agar anak mampu memahami simbol-simbol tersebut yang di dunia sekitarnya. 5. Agar anak mampu melakukan penalaran baik yang terjadi secara alami, spontan, maupun melalui proses ilmiah percobaan. 6. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya, sehingga pada akhirnya anak akan menjadi individu yang mampu mendorong dirinya sendiri. C. Perkembangan pribadi dan sosial. Perkembangan pribadi dan sosial adalah dua aspek penting dalam kehidupan manusia yang
yang saling terkait. Perkembangan pribadi mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan individu sebagai pribadi. Ini mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan moral. Proses ini dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang kehidupan. Dalam aspek fisik, anak-anak tumbuh dan berkembang mencapai berbagai tahap perkembangan seperti berjalan dan berbicara. Peran keluarga dalam perkembangan. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak-anak. Faktor dalam keluarga dapat memengaruhi perkembangan ini dengan berbagai cara. Pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal dan non-formal memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan sosial dan pribadi individu muda, serta memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan peran masing-masing jenis pendidikan dan bagaimana proses pendidikan memengaruhi kemampuan individu muda dalam interaksi dengan masyarakat. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang biasanya terstruktur dan diselenggarakan dalam lingkungan sekolah atau institusi pendidikan resmi. Ini mencakup kurikulum yang terorganisir, guru yang terlatih, dan evaluasi yang sistematis. Pendidikan formal memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berhasil dalam masyarakat. Pendidikan non-formal di sisi lain adalah jenis pendidikan yang tidak bertekstur dan seringkali berpusat pada pembelajaran sepanjang hayat. Ini dapat berupa kursus, pelatihan, atau kegiatan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Pendidikan non-formal memberikan kesempatan kepada individu muda untuk mengembangkan keterampilan tambahan, mengejar minat pribadi, dan terlibat dalam kegiatan sosial atau sukarela. Ini juga dapat membantu mereka memahami realitas sosial yang beragam dan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Dampak media sosial remaja. Teknologi dan media sosial telah memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan sosial dan pribadi remaja dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan interpersonal, kesejahteraan mental, dan perilaku sosial. D. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia yang memainkan peran utama dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Ini adalah proses panjang yang melibatkan perubahan dalam memahami nilai-nilai, norma, dan etika yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Pengaruh lingkungan pada moral. Perkembangan moral pada anak-anak dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Interaksi antara faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral anak-anak. Dalam tulisan ini, kita akan menguraikan bagaimana setiap faktor ini memengaruhi perkembangan moral anak-anak. Yang 1. Keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana seorang anak terpapar pada nilai-nilai moral. Orang tua memiliki peran utama dalam membentuk moral anak-anak mereka. Mereka adalah contoh utama yang anak-anak lihat dan tiru. Ketika orang tua menunjukkan perilaku yang baik dan moral, anak-anak cenderung mengadopsi nilai-nilai ini. Sebaliknya, jika orang tua tidak memperhatikan moralitas dalam perilaku mereka, anak-anak dapat terpengaruh negatif. 2. Sekolah. Sekolah juga memiliki peran signifikan dalam perkembangan moral anak-anak. Di sekolah, anak-anak belajar tentang aturan dan norma sosial. Mereka juga berinteraksi dengan guru dan teman sebaya yang memengaruhi perkembangan moral mereka. Guru memiliki kesempatan untuk mengajar nilai-nilai moral dalam pelajaran mereka. Mereka dapat mempromosikan nilai-nilai seperti kerjasama, keadilan, dan toleransi. 3. Teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh yang kuat pada perkembangan moral anak-anak. Mereka seringkali menghadapi tekanan dari teman-teman mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Anak-anak yang
memiliki teman-teman dan nilai-nilai moral yang baik cenderung lebih mungkin untuk mengikuti perilaku tersebut. Kesimpulan, perkembangan manusia adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Sepanjang kehidupan dalam makalah ini, kami telah mengidentifikasi beberapa poin kunci tentang perkembangan manusia. Pertama, perkembangan fisik manusia melibatkan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh dan organ-organnya. Dalam masa pertumbuhan, anak-anak mengalami perubahan fisik yang signifikan seperti pertumbuhan tinggi badan, perkembangan otot, dan perubahan pada sistem memproduksi. Di sisi lain, pada tahap lanjut kehidupan manusia mengalami perubahan fisik seperti penurunan massa otot dan kepadatan tulang. Kedua, perkembangan kognitif adalah proses berpikir, memproses informasi, mencakup, memecahkan masalah yang berkembang sepanjang hidup. Ini mencakup perkembangan keterampilan berpikir, bahasa, dan kemampuan berpikir abstrak. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan seperti pendidikan dan pengalaman. Ketiga, perkembangan sosial dan emosional adalah bagian penting dari perkembangan manusia. Manusia membangun hubungan sosial dengan orang lain sepanjang hidup mereka, mulai dari hubungan dengan orang tua hingga teman sebaya.